Perkenalkan, nama saya Iga Mariska Landa, NIM 331191136. Nama Sales Francisco Timotius Atokmau, NIM 3311917. Nama Innocentius Aloysius Asatuan, NIM 3311922. Pada kesempatan ini saya bersama kedua teman saya akan membawakan materi mengenai teknik akuntansi keuangan sektor publik. Akuntansi keuangan sektor publik meliputi pengidentifikasian, pengukuran, pencatatan, dan pelaporan transaksi keuangan dari entitas sektor publik yang dijadikan sebagai informasi dalam pengambilan keputusan suatu organisasi sektor publik. Akuntansi sektor publik bertujuan sebagai alat pertanggungjawaban dan pengawasan. Akuntansi sektor publik juga merupakan bagian dari proses perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengambilan keputusan pada kinerja organisasi sektor publik. Organisasi yang dimaksud meliputi pemerintahan pusat, pemerintahan daerah, yayasan, lembaga masyarakat, dan instansi pendidikan dan kesehatan. Karakteristik dasar teori akuntansi sektor publik: yang pertama, kemampuan untuk menerangkan atau menjelaskan fenomena yang ada. Yang kedua, kemampuan untuk memprediksi. Yang ketiga, kemampuan mengendalikan fenomena. Tujuan dalam mempelajari akuntansi sektor publik: yang pertama, untuk memahami praktik akuntansi yang ada saat ini. Yang kedua, untuk mempelajari kelemahan dan kekurangan dari praktik akuntansi. Yang ketiga, untuk memperbaiki praktik akuntansi di masa mendatang. Pada teori akuntansi sektor publik terdapat beberapa hal penting, yaitu objektivitas. Objektivitas merupakan kendala utama dalam menghasilkan laporan keuangan yang relevan. Yang berikut adalah konsistensi. Konsistensi adalah penggunaan metode akuntansi yang sama untuk menghasilkan laporan keuangan selama beberapa periode secara berturut-turut. Pada daya banding, laporan keuangan hendaknya dipertimbangkan pada periode waktu dan insiden lain. Yang kedua, tepat waktu. Laporan keuangan disajikan di tepat waktu agar menjadi dasar untuk digunakan dalam pengambilan keputusan. Ekonomis dalam penyajian laporan. Manfaat yang harus lebih besar dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan laporan tersebut. Materialitas. Materialitas merupakan suatu informasi yang dianggap material apabila mempengaruhi keputusan. Selanjutnya kita akan membahas mengenai pengertian dari teknik akuntansi keuangan sektor publik. Teknik akuntansi keuangan sektor publik merupakan teknik-teknik akuntansi keuangan yang diadopsi atau diambil oleh organisasi sektor publik. Teknik akuntansi keuangan sektor publik meliputi 1. Akuntansi anggaran, 2. Akuntansi komitmen, 3. Akuntansi dana, 4. Akuntansi kas, dan 5. Akuntansi akrual. Suatu perusahaan akuntansi sektor publik dapat menggunakan teknik akuntansi yang berbeda-beda secara bersamaan. Berikut ini kita akan memperjelas dari kelima teknik akuntansi keuangan sektor publik. Yang pertama, akuntansi anggaran. Teknik akuntansi anggaran merupakan teknik-teknik akuntansi keuangan yang menyajikan jumlah yang dianggarkan dengan jumlah akrual dan dicatat secara berpasangan atau double entry. Akuntansi anggaran merupakan praktik akuntansi yang banyak digunakan pada organisasi sektor publik, khususnya pemerintahan, yang mencatat dan menyajikan akun operasi dalam format yang sama dan sejajar dengan anggarannya. Tujuan utama teknik ini adalah untuk menekankan peran anggaran dalam siklus perencanaan, pengendalian, dan akuntabilitas. Alasan yang melatar belakangi teknik anggaran ini adalah bahwa anggaran dan realisasi harus selalu dibandingkan sehingga dapat dilakukan tindakan koreksi apabila terjadi varians atau selisih. Kelemahan dari teknik anggaran ini adalah terlalu kompleks, sehingga teknik anggaran akan lebih mudah jika akun-akun yang ada dapat menunjukkan pendapatan dan biaya yang dianggarkan. Yang kedua, akuntansi komitmen. Akuntansi komitmen adalah sistem akuntansi yang mengakui transaksi dan mencatatnya pada saat orde dikeluarkan.
Akuntansi komitmen dapat digunakan bersama-sama dengan akuntansi kas atau akuntansi akrual. Tujuan utama akuntansi komitmen adalah untuk pengendalian anggaran, yang dimana suatu manajer dapat mengendalikan anggaran, maka ia perlu mengetahui berapa besar anggaran yang dilaksanakan jika dihitung berdasarkan orde yang telah dikeluarkan. Akuntansi komitmen berfokus pada orde yang dikeluarkan. Orde yang diterima terkait dengan pendapatan tidak akan dicatat sebelum faktur dikirimkan. Meskipun akuntansi komitmen dapat memperbaiki pengendalian terhadap anggaran, namun terdapat masalah dalam pengadopsian sistem tersebut ke dalam akun-akun keuangan. Akun yang dicatat hanya didukung oleh orde yang dikeluarkan. Pada umumnya, tidak ada kewajiban hukum untuk patuh terhadap orde yang terjadi dan orde tersebut dapat dengan mudah dibatalkan. Yang ketiga, akuntansi dana. Akuntansi dana merupakan salah satu alternatif sistem akuntansi di sektor publik yang dikembangkan dari basis kas dan prosedur pengendalian anggaran. Di sektor publik, dana kas cukup penting dan pengaruh terhadap pengambilan keputusan. Besarnya dana kas sangat mempengaruhi anggaran organisasi sektor publik. Jadi, sistem akuntansi harus memprioritaskan pada pengelolaan dana. Masalah utama yang dialami organisasi sektor publik adalah pencarian sumber dana dan alokasi dana, yang dimana dana dimaknai sebagai entitas anggaran dan entitas akuntansi yang terpisah. Teori akuntansi dana pada awalnya dikembangkan oleh Vater dengan tujuan untuk organisasi bisnis. Vater berpendapat bahwa reporting unit harus diperlakukan sebagai dana dan organisasi harus dilihat sebagai satu dana atau satu rangkaian dana. Hal ini berarti jika suatu organisasi dilihat sebagai suatu rangkaian dana, maka laporan keuangan organisasi tersebut merupakan penggabungan atau konsolidasi dari laporan keuangan dana yang menjadi bagian organisasi. Sistem akuntansi pemerintahan yang dilakukan menggunakan konsep dana yaitu memperlakukan suatu unit kerja sebagai entitas akuntansi dan entitas anggaran yang berdiri sendiri. Sistem akuntansi dana dibuat untuk memastikan bahwa uang publik dibelanjakan untuk tujuan yang telah ditetapkan. Dana dapat dikeluarkan apabila terdapat otorisasi dari Dewan Legislatif, pihak eksekutif, atau karena ketentuan peraturan perundangan. Ada dua jenis dana yang digunakan pada organisasi sektor publik, yaitu yang pertama, dana yang dapat dibelanjakan, di mana dana ini digunakan untuk mencatat nilai aktiva, utang, perubahan aktiva bersih, dan saldo dana yang dapat dibelanjakan untuk kegiatan yang tidak bertujuan mencari laba. Jenis akuntansi dana ini digunakan pada organisasi pemerintahan. Yang kedua, dana yang tidak dapat dibelanjakan, di mana dana ini digunakan untuk mencatat pendapatan, biaya, aktiva, utang, dan modal untuk kegiatan yang sifatnya mencari laba. Jenis dana ini digunakan pada organisasi bisnis. Akuntansi kas. Sistem akuntansi ini hanya mengakui arus kas masuk dan keluar. Rekening keuangan akhir akan dirangkum dalam buku kas. Kelebihan kas basis adalah mencerminkan pengeluaran yang real dan objektif. Namun demikian, GAAP tidak menganjurkan pencatatan dengan dasar kas karena tidak dapat mencerminkan kinerja yang sesungguhnya. Dengan kas basis, tingkat efisien dan efektivitas suatu kegiatan, program, atau aktivitas tidak dapat diukur dengan baik. Penerimaan kas dari pinjaman akan dicatat sebagai pendapatan review
bukan sebagai utang untuk mengoreksi hal tersebut. 5. Akuntansi akrual. Akuntansi akrual dianggap lebih baik daripada akuntansi kas. Teknik akuntansi berbasis akrual diyakini dapat menghasilkan laporan keuangan yang lebih dapat dipercaya, lebih akurat, komprehensif, dan relevan untuk pengambilan keputusan ekonomi, sosial, dan politik. Basis akrual diterapkan agak berbeda antara proprietary fund (fund akrual) dengan governmental fund (modified akrual), karena biaya atau expense diukur dalam property fund, sedangkan expenditure difokusnya pada general fund. Expense adalah jumlah sumber daya yang dikonsumsi selama periode akuntansi. Expenditure adalah jumlah kas yang dikeluarkan atau akan dikeluarkan selama periode akuntansi. Karena governmental fund tidak memiliki catatan modal dan utang (dicatat atau dikategorikan dalam aktiva tetap) dan utang jangka panjang. Expenditure yang diukur bukan expense. Berbeda dengan governmental fund yang menjadi kepentingan proprietary fund dan juga organisasi bisnis adalah net income. Full accrual accounting digunakan untuk mencatat revenue ketika diperoleh (earned) pada saat terjadi incurred. Dengan kata lain, biaya dicatat ketika utang terjadi tanpa memandang kapan pembayaran dilakukan. Pengaplikasian aktual basis dalam akuntansi sektor publik pada dasarnya adalah untuk menentukan cost of service dan charging for service, yaitu mengetahui besarnya biaya yang dibutuhkan untuk menghasilkan pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan publik serta penentuan harga pelayanan yang dibebankan pada publik. Hal ini berbeda dengan tujuan pengaplikasian aktual basis dalam sektor swasta yang digunakan untuk mengetahui dan membandingkan besarnya biaya terhadap pendapatan. Perbedaan ini disebabkan karena sektor swasta orientasi lebih difokuskan pada usaha untuk memaksimalkan laba, sedangkan dalam sektor publik orientasi difokuskan pada optimalisasi pelayanan publik. Perbedaan akuntansi berbasis kas dengan akuntansi berbasis aktual dapat dilihat sebagai berikut. Yang pertama, basis kas: penerimaan kas, pengeluaran kas, perubahan kas. Yang kedua, basis aktual: pendapatan, biaya-biaya, rugi, laba. Yang ketiga, pendapatan: penerimaan kas selama satu periode akuntansi, saldo awal piutang, saldo akhir piutang. Yang keempat, biaya: kas yang dibayar selama satu periode akuntansi kurang saldo awal utang tambah saldo akhir utang. Yang kelima, beberapa negara telah mereformasi akuntansi sektor publik di lingkungan mereka, terutama perubahan kas basis menjadi aktual basis. Tujuan pengenalan aktual basis ini adalah untuk memfasilitasi transparansi yang lebih besar pada organisasi pemerintahan dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas. Berdasarkan materi yang sudah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 teknik akuntansi keuangan sektor publik, yaitu yang pertama, akuntansi anggaran; yang kedua, akuntansi komitmen; yang ketiga, akuntansi dana; yang keempat, akuntansi kas; yang kelima, akuntansi aktual. Baik teman-teman, mungkin hanya ini yang dapat kelompok kami bagikan mengenai materi teknik akuntansi keuangan sektor publik. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.